warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dialisa Safira, NIM E2019-3174. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendapatan nasional dan metode perhitungan pendapatan nasional makro Islam. Nah, di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi makro Islam yang dibimbing oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI. Nah, pada pengertian dan ruang lingkup pendapatan nasional, secara sederhana itu pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya itu dalam 1 tahun. Istilah terkait berbagai pendapatan nasional antara lain ada GDP atau Gross Domestic Product, kemudian ada GNP atau Gross National Product, kemudian ada juga NNP atau Produk Nasional Neto. Nah, dari gambar diagram berikut ini menggambarkan bahwa arus atau flow ada 2 macam, yaitu barang dan uang, dimana yang pertama itu arus barang berupa penyerahan faktor produksi dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen, seperti alur yang pertama. Kemudian penyerahan barang dan jasa dari rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen, seperti alur yang keempat. Nah, kemudian konsumen itu menerima penyerahan barang dan jasa dari rumah tangga produsen. Kemudian yang kedua itu arus uang yang terjadi, rumah tangga konsumen itu memperoleh pendapatan dari rumah tangga produsen, seperti yang tergambarkan pada alur yang kedua. Nah, kemudian rumah tangga konsumen itu mengeluarkan untuk rumah tangga produsen, seperti alur ketiga. Nah, beberapa istilah mengenai pendapatan nasional itu ada, yang pertama itu ada PDB atau Produk Domestik Bruto. Kemudian yang kedua ada Produk Nasional Bruto atau PNB. Kemudian yang ketiga ada pendapatan nasional harga berlaku. Yang keempat pendapatan nasional harga tetap atau real. Yang kelima pendapatan nasional harga pasar. Dan yang keenam pendapatan nasional harga faktor. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional ini dapat dihitung menggunakan 3 pendekatan. Di antaranya itu yang pertama ada pendekatan produksi, yang kedua ada pendekatan pendapatan, yang ketiga ada pendekatan pengeluaran. Nah, pendapatan nasional dengan pendekatan produksi atau GDP ini merupakan penjumlahan dari semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor perekonomian dalam kurun waktu tertentu. Barang dan jasa yang dimaksud adalah final good atau barang akhir, atau juga disebut barang jadi atau finished goods. Nah, ini maksudnya yaitu barang yang dapat langsung diterima oleh konsumen. Indonesia itu menggunakan metode produksi untuk menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan semua sektor industri yang ada, yang terbagi menjadi 11 sektor menurut ISIC atau International Industrial Classification. Nah, diantaranya itu yang pertama ada sektor produksi pertanian, yang kedua ada sektor produksi pertambangan dan penggalian, yang ketiga ada sektor industri manufaktur, yang keempat ada sektor produksi listrik, gas, dan air minum, yang kelima ada sektor produksi bangunan, yang keenam itu ada sektor produksi perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh itu ada sektor produksi transportasi dan komunikasi. Yang kedelapan ada sektor produksi bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang kesembilan ada sektor produksi sewa rumah. Yang ke-10 ada sektor produksi pemerintah dan pertahanan.
Yang ke-11, sektor produksi jasa lainnya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, perhitungan metode produksi di Indonesia itu hanya menggunakan 9 sektor. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi ini bisa dirumuskan sebagai berikut, yakni Y sama dengan Q1 dikalikan P1 ditambah Q2 dikalikan P2 ditambah Q3 dikalikan P3 ditambah Qn dikalikan Pn, di mana Y itu adalah pendapatan nasional, Q1 adalah jenis barang ke-1, P1 adalah harga barang ke-1, Q2 jenis barang ke-2, P2 harga barang kedua, Qn itu jumlah barang ke-n, dan Pn-nya itu harga barang ke-n. Untuk selanjutnya yaitu ada pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan NNP. Pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah penjumlahan dari semua pendapatan, baik itu dari sewa, upah, bunga, dan keuntungan yang diterima oleh pemilik faktor produksi suatu negara dalam suatu periode waktu. Nah, dalam pendekatan pendapatan, perhitungan pendapatan nasional ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data pendapatan yang diperoleh dari rumah tangga keluarga, atau dengan menjumlahkan pendapatan yang diperoleh pemilik faktor produksi dalam suatu masyarakat selama 1 tahun. Pendapatan ini dalam bentuk sewa, upah dan gaji, bunga dan laba usaha. Nah, perhitungannya itu perhitungan pada pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan itu dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Di antaranya itu ada Y sama dengan R plus W plus I plus P, di mana Y itu sama dengan pendapatan nasional, R-nya itu rent atau sewa, kemudian P-nya itu profit atau laba, W-nya itu ada wage atau upah, kemudian I-nya itu interest atau bunga, yaitu menghitung produk domestik dan produk nasional bruto. Konsep pendapatan nasional membutuhkan perbedaan antara istilah neto dan bruto. Perlu adanya pengurangan PNB atau pendapatan nasional bruto melalui penyusutan untuk memperoleh pendapatan nasional neto atau net national product atau NNP. Selain itu, NNP itu juga dapat dibedakan berdasarkan harga pasar dan harga faktur. NNP yang dihitung dengan harga faktor adalah pendapatan nasional. Di setiap negara atau daerah, keterkaitan antara PNB dan PN atau pendapatan nasional dapat diungkapkan dengan rumus sebagai berikut. PN sama dengan PNB dikurangi pajak tak langsung ditambah subsidi dikurangi depresiasi. Namun, subsidi itu tidak termasuk dalam perhitungan di Indonesia. Dengan demikian, hubungan antara PNB dan PN itu dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu PN sama dengan PNB dikurangi pajak tak langsung dikurangi depresiasi. Untuk selanjutnya yaitu pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Pendekatan ekonomi konvensional menyatakan GDP atau GNP real dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan suatu negara. Penggunaan GDP real per kapita masih digunakan untuk mengukur kesejahteraan suatu negara. Beberapa keberatan terhadap penggunaan GDP real per kapita sebagai indikator kesejahteraan nasional sebagai berikut. Yang pertama itu secara umum hanya produk yang masuk ke pasar yang termasuk dalam GNP. Produk yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri tidak berada dalam cakupan GNP. Kemudian yang kedua, sekalipun GNP itu berpengaruh besar terhadap kesejahteraan,
Tapi GNP itu tidak memperhitungkan nilai waktu istirahat. Jadi semakin kaya seseorang, semakin dia ingin istirahat. Kemudian yang ketiga itu GNP tidak termasuk kejadian buruk seperti bencana alam. Padahal kejadian tersebut jelas mengurangi kesejahteraan. Yang keempat itu masalah polusi biasanya tidak dimasukkan dalam GNP. Banyak pabrik yang menghasilkan pencemaran air, udara untuk kegiatan produksinya. Hal ini jelas akan merusak lingkungan. Nah, bagaimana sih ekonomi Islam itu mengkritisi perhitungan GDP? Ekonomi Islam dalam mengkritisi perhitungan GDP real per kapita yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan suatu negara. Salah satu perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter falah, di mana falah sendiri itu adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, di mana komponen rohaniyah itu masuk dalam pengertian falah. Al-falah dalam pengertian Islam mengacu pada konsep Islam tentang manusia itu sendiri. Namun demikian, kesejahteraan seperti ini seringkali terwujud sebagai pertumbuhan GNP yang tinggi. Jadi, dibagi dengan jumlah penduduk akan mengakibatkan pendapatan per kapita yang tinggi. Jika itu satu-satunya ukuran, maka kapitalis modern itu akan mendapatkan angka yang maksimal. Namun, ketika pendapatan per kapita yang tinggi bukan satu-satunya komponen dasar kesejahteraan. Ini hanya kondisi yang diperlukan untuk masalah kesejahteraan, bukan kondisi yang memadai. Nah, dengan menggunakan metode pendapatan nasional yang berbasis ekonomi syariah, setidaknya itu ada 4 hal yang diukur agar tingkat kesejahteraan dapat terlihat jelas dan tanpa prasangka. 4 hal tersebut adalah yang pertama itu ada pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang keempat, yang terakhir, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.